aku mau tes kalian dulu. Apa sih itu dividen yang aku mau dengar dari dua orang. Ntar dapat nilai ya. Haniel catat nilai sama absen ya. Baik, Kak. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa itu dividen? Raisen, silakan. Apa itu dividen? Ya, Putri Ayu dulu, habis itu Haniel. Putri Ayu, silahkan. Jadi dividen itu adalah pembagian kepada pemegang saham yang jumlahnya itu sebanding sama jumlah lembar yang dimiliki. Terus biasanya dividen itu dibaginya interval dengan jangka waktu yang tetap. Tapi kadang itu dividen juga ditiadakan, pembagian dividen itu diadakan tambahan pada waktu yang bukan biasanya. Dividen diterima oleh pemegang saham itu hanya apabila usaha menghasilkan cukup uang untuk membagi dividen tersebut, dan apabila dewan direksinya itu menganggap layak bagi perusahaan untuk mengumumkan dividen. Seperti itu, Kak. Oke, jadi yang aku tangkap adalah dari Putri ini dividen itu adalah pembayaran gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham ya, sesuai secara proporsional sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kepemilikannya dia. Kemudian dibayarnya tuh ada periode-periode tertentunya gitu ya. Jadi ada urutan periode pembayaran dividen. Oke, bagus jawabannya. Sekarang Haniel, silakan Haniel. Baik, mungkin tadi udah cukup jelas ya yang dijelaskan oleh saudari Putri Ayu. Mungkin saya ingin menambahkan, kalau menurut saya itu dividen itu sama distribusi keuntungan, tapi sebenarnya dividen ini enggak selalu ada, tergantung keuntungannya itu biasanya digunakan untuk apa. Kadang kan pemegang saham itu mengadakan rapat, di sana keuntungannya itu mau untuk meningkatkan marketing, penjualan, dan lain-lain dari perusahaan, sehingga dividen tidak dibagikan untuk periode-periode tertentu. Jadi sehingga dividen ini tidak selalu, tapi biasanya sering didapat tergantung dengan diskusi pemegang saham dan direksi yang ada. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, good. Haniel. Ya, ini ada insight tambahan baru lagi bahwa kalau dari Haniel sendiri dividen itu nggak selalu dibayarkan gitu ya, tidak selalu dibayarkan, tergantung bagaimana lobby-lobbynya ya, tergantung bagaimana apa namanya kebijakannya pada saat rapat ya, rapatnya itu namanya RUPS ya Haniel, rapatnya itu namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham. Em, Sedikit informasi tentang dividen nih yang menarik ya secara fakta. Kemarin ada emiten yang bagi dividen secara besar-besaran ya. RUPS-nya baru tanggal berapa ya RUPS di tanggal berapa ya? Bentar aku cek. Hmm, RUPS ini tanggal berapa ya? Bentar. Oh, tanggal 24 Mei kemarin. Berarti 3 hari yang lalu nih. Kalau ada yang baca berita, ya, kalau ada yang baca berita, siapa tahu perusahaan apa, ya perusahaan TBK nih, bergerak di bidang pertambangan. Nah, udah dekat banget. Bergerak di bidang pertambangan, mining, ya mining company, BUMN, ya. Dia baru saja membagikan dividen jumbo sebesar 688 per lembar saham, 688 rupiah per lembar saham. Perusahaan apakah itu? Ayo yang bisa jawab dapat poin. Poin 2 ya Haniel nih bagi teman yang bisa jawab nih. Oke, Yulian. Apa Yulian? Ini Perusahaan saya apa itu? nebak ya Kak, maaf kalau salah juga. Ya. Mungkin Antam. Oke, oke. Bisa diterima. Cuman kurang tepat, Yulian. Ya, tapi dapat poin lah. Tapi kurang tepat. Ya, Muhammad Fauzan Justinov. Apa? Perusahaan apa?
Halo, Muhammad Halo, halo. Fauzan. Halo, Kak. Oh, udah Ya, masuk ya, Kak, suaranya. udah. Eh, apa ya? Ini kemarin dengar apa Yuk. singkatannya PTBA, tapi lupa kepanjangannya. Oke, good. Nah, ini yang benar ya. Bagus, Muhammad Fauzan. Tadi si Julian udah berani coba, hampir mendekati ya, Antam, PTBA itu satu grup. Cuman yang lebih tepat itu adalah PTBA. Ya, boleh, Julian dapat poin 1, Muhammad Justinov dapat poin 2 ya, Haniel. Tolong dicatat. Betul ya? PTBA itu tiker sahamnya, tapi nama sahamnya itu nama emitennya kita sebut emiten ya. Perusahaan yang sudah go public itu disebut emiten. Jadi nama emitennya adalah PT Bukit Asam Tbk ya. Menyampaikan rencana. Ini aku share screen. Ini booming banget nih berita PTBA ini bagi dividen karena dividennya jumbo sekali. Nah, kayak gini. Nah, PT Bukit Asam Tbk menyampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk periode tahun buku 2021 sebesar 7,9 triliun rupiah. Oh, segitu dia bagi dividen, terus 7,9 triliun. Nah, perlu kalian ingat ya, Kak, itu kok periode tahun buku 2021? Kan sekarang udah masuk 2022. Ya memang seperti itu. Bagi dividen itu setelah tahun bukunya selesai ya. Tahun 2021 udah selesai kan? 31 Desember 2021 kemarin udah tutup buku kan? Tahun buku 2021. Kemudian hasil laba dari tahun 2021 itu dibagikan di tahun 2022, guys. Ya. Laba kan menghasilkan laba tuh. Kemudian ada rapat, habis itu ditetapkan bahwa dividennya itu akan dibagikan sebesar 7,9 triliun. Total dividennya 7,9 triliun. Nah, di sini bisa kalian lihat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PTBA, Apollonius Andiu C, menegaskan bahwa sesuai dengan hasil RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tanggal 24 Mei 2022, ya 24 Mei Rapat Umum Pemegang Sahamnya, kemudian dividen yang akan dibagikan adalah 688,515 rupiah per lembar saham. Sangat jumbo, guys ya. Jadi kalau kalian punya 10.000 lembar saham, berapa tuh dapat dividen tuh? Kalau punya 10.000, 6 juta, hampir 7 juta rupiah ya dapat dividen ya. Ya, hampir 7 juta rupiah kalian dapat dividen tuh kalau kalian punya 10.000 lembar. Nah, kayak gini nih, dalam kenyataannya seperti ini dividen. Jadi ceritanya si PTBA ini kan laba tuh tahun 2021. Ya udah labanya itu dibagiin sebesar berapa? 7,9 triliun. Ya. Seperti diketahui, porsi dividen terbesar diberikan oleh PT Bukit Asam Tbk. Emiten tambang batubara ini mengalokasikan seluruh alias 100%. Nah ini 100% dari laba bersih tahun buku 2021 sebagai dividen. Nah, ini ntar kita pelajari nih. Ada yang perusahaan bagiin 100% dari laba. Ada yang bagiin sekian 50%, ada yang bagiin 80%, ada yang nggak ngebagiin. Padahal laba, tapi ada yang nggak ngebagiin. Nah, itu namanya kebijakan dividen. Dalam kasus ini, si PTBA ngambil kebijakan dividen 100% dibagiin. Ya, dari laba itu 100% dibagiin menjadi dividen. PTBA membukukan laba bersih 7,9 triliun. Nah, ini laba bersih 7,9 triliun, dibagiinnya juga 7,9 triliun. Ya, berarti 100% ya dari laba bersih. Laba ini melesat 231,47% dari laba PTBA di tahun sebelumnya. Berarti di tahun 2000 dari tahun 2020 naik ke 2021 itu melesat 231%. Nah, ini kalau kalian ngikutin perkembangan ekonomi, perkembangan harga batu bara ya, di bulan-bulan akhir 2021 itu batu bara meningkat tajam, guys. Apalagi ditambah sama perang Rusia sama Rusia Ukraina ya, perang Rusia Ukraina itu juga bikin permintaan atas energi meningkat, so
batu bara di Indonesia harganya naik. Jadi PTBA membukukan laba nih sebesar 231%, meningkat ya. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaan adalah sebesar 13,37 triliun dengan total ekuitas 24,25 triliun. Nah, nih salah satu bentuk dividen ya, dividen yang asli ini karena baru booming banget, baru 3 hari yang lalu kan. 3 hari yang lalu booming banget, jadi karena kita pas banget bahas dividen, aku harus kasih ke kalian sih. Sayang kalau nggak dikasih. Oke, kita next ke materi. Dividends and dividend policy. Nah, kalian udah ada lah gambaran tadi ya, gimana dividen itu dibagikan gitu ya, sama perusahaan tambang, perusahaan batu bara. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di bab ini tentang dividen dan kebijakan dividen? Itu pertama understand atau mengerti ya tentang tipe-tipe dividen and how they are paid. Nah, kalau tadi di PTBA itu kan tipenya kas ya, dibayar langsung pakai kas. Ada loh dividen yang selain kas ya, tapi ntar kita pelajari. Kemudian how they are paid. Bagaimana mereka dibayar ya, seperti tadi itu. RUPS dulu, kemudian dia dibayar. Dibagikan ke pemegang saham. Understand issue surrounding dividend policy decision. Nah, mengerti tentang isu-isu di seputaran kebijakan-kebijakan dividen. Understand the difference between cash and stock dividends. Nah, ini dividen tidak hanya berupa kas ya, yang kalau tadi dibagikannya berupa kas ya, Rp688 per lembar saham. Bisa juga yang dibagi itu bukan kas tapi dibagi berupa saham. Nah, maksudnya gimana, Kak? Yulian punya saham PTBA. PTBA mau bagi dividen. Jadi dividennya itu tidak berupa kas yang dibayar ke Yulian, tapi saham, tapi dibagiin saham lagi ke Yulian. Ya, saham diterbitkan lagi untuk bayar dividen. Nah, jadi efeknya apa? Yulian sekarang punya lebih banyak lembar saham yang dipegang untuk perusahaan PTBA. Kemudian understand why share repurchase are an alternative to dividend. Nah, ini jadi perusahaan itu instead dia bagi dividen berupa kas, mana lebih baik dia dividennya itu tidak dibagikan berupa kas, tapi dia repurchase saham atau membeli saham yang beredar, sehingga saham yang beredar sekarang berkurang di pasaran. Mana lebih baik seperti itu? Kayak gitu pertanyaannya. Oke, next. That's it. Nah, ini ya chapter outline-nya ya, yang akan beberapa istilah yang akan kita bahas nanti ya. Ada stock dividend, stock split, ya, dan semacamnya. Nah, pertama tentang cash dividend. Apa sih cash dividend itu ya? Jadi atau dividen tunai gitu ya. Jadi jenis dividen yang paling umum ya ini adalah cash dividend ya, kayak tadi PTBA bagiin dividen berupa cash. Nah, jadi di Amerika Serikat perusahaan terbuka biasanya ya, kita jangan anggap Amerika Serikat lah. Di Indonesia perusahaan terbuka biasanya membayar dividen tunai regular 4 kali dalam setahun kalau di Amerika. Apa itu dividen tunai regular? Suatu pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik, ya dalam hal ini pemegang saham, dalam kegiatan bisnis yang normal. Biasanya dibayarkan 4 kali dalam setahun. Nah, tapi kalau di Indonesia itu tergantung kebijakan ya. Tapi kalau setauku di PTBA ini 2 kali sih setahun. Ya, kalau nggak salah ya. Jadi dibagiin 2 kali. Ya, tergantung kebijakan RUPS-nya. Terkadang perusahaan akan membayar dividen tunai reguler dan dividen tunai ekstra atau extra cash dividend dengan menyebut ya special cash dividend, extra cash dividend ini indication that the extra amount may not be repeated in the future. Jadi dia membayar lebih banyak di hari ini supaya mungkin kayak kasus PTBA bayar lebih banyak di tahun 2021 di tahun 2022 untuk tahun buku 2021 supaya dia nggak
nggak perlu bagiin dividen di tahun 2023 untuk tahun buku 2022. Nah, jadi dia memilih untuk kasih dia dividen agak banyak di tahun ini gitu. Nggak apa-apa. Itu namanya extra cash dividend. Kemudian ada dividen khusus atau special dividend. Hampir sama, tetapi namanya biasanya menunjukkan bahwa dividen ini dipandang sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar tidak biasa atau hanya sekali dan tidak ada terjadi lagi. Nah, itu namanya special dividend. Jadi, kalau ekstra ini dibayar sekarang supaya tahun 2023 itu nggak bayar lagi. Tahun 2023 nggak bayar lagi. Tapi 2024 mesti bayar lagi. Nah, kalau special dividend, ini kayak sekalinya dividen habis itu stop. Nggak pernah lagi. Nah, itu namanya special cash dividend. Kemudian ada dividen likuidasi, atau biasanya berarti bahwa beberapa atau keseluruhan bisnis telah dilikuidasi atau dijual habis. Dividen ini kalau misalnya terjadi kebangkrutan dari perusahaan, ya, kebangkrutan dari perusahaan sehingga harus dilikuidasi, hasil likuidasinya itu, hasil jual-jual asetnya itu kan dapat kas tuh. Nah, kas itu dibagiin. Itu namanya liquidating dividend atau dividen likuidasi. Ya, itu bentuk-bentuk dari cash dividends. Nah, ini pembayaran dividen. Nah, ini ada istilah-istilah nih dalam pembayaran dividen nih. Nah, ada namanya yang pertama itu declaration date, ya. Ini si PTBA nih ya guys ya, si PTBA yang tadi itu, ya. Dia tuh nggak langsung bagi dividen gitu guys. Declaration date dulu. Ya, berarti kalau declaration date itu kan Dewan Direksi meluluskan atau menyepakati gitu ya keputusan untuk membayarkan dividen, ya. Jadi ini pada saat dia sepakat declaration date nih. Berarti pada saat kapan? Pada saat dia selesai RUPS. Nah, pada saat dia selesai RUPS. Coba aku cari jadwal pembayaran PTBA ya. Jadwal biar kalian bisa lah melihat pembayaran dividen, pembagian dividen PTBA. Nah. Kok nggak ada ya, bentar. Apa belum diumumkan ya? Baru diumumkan besaran dividennya doang kayaknya. Ya ini nih. Ini ada nih. Nah, jadi pertama itu namanya declaration date dulu. Nah, itu pada saat dia rapat umum pemegang saham. Nah, setelah selesai rapat umum pemegang saham, habis itu namanya yang kedua namanya ex date atau tanggal tanpa dividen untuk memastikan bahwa dividen dibayarkan kepada orang yang tepat. Perusahaan atau pialang dan bursa efek menetapkan sebuah tanggal tanpa dividen atau ex dividend date. Aku kasih contoh. Ex dividend date. Ini agak ribet ya. Ada ex dividen final di pasar reguler negosiasi, ada ex dividen final di pasar tunai. Nah, ini kalian jangan bingung. Jadi ex dividen itu tanggal 27 Mei itu terakhir orang-orang yang megang saham PTBA tuh boleh mengklaim dividen. Tapi setelah tanggal 27 Mei, ya setelah tanggal 27 Mei, tanggal 30 itu udah nggak bisa lagi. Misalnya kalian kan pengumuman dividen kan tanggal 24 ya. Tanggal 24 di RUPS. Nah, kalian boleh beli masuk ke saham PTBA di tanggal 25. Itu kalian boleh beli itu masuk ke saham PTBA di tanggal 25. Tapi setelah tanggal 27 kalian kalau bisa masuk lagi ke saham PTBA kan selalu bisa ya karena sahamnya itu diperdagangkan. Bisa kalian masuk lagi ke saham PTBA setelah tanggal 27 tapi kalian udah nggak dapat pembagian dividen yang jumbo tadi itu. Ya. Udah nggak dapat. Nah, ex dividend. Kemudian yang kedua namanya tanggal pencatatan atau recording date. Nah, di sini kan ada recording date yang berhak atas dividen 31 Mei. Perusahaan menyiapkan sebuah daftar pada 30 mengenai semua orang yang diyakini
sebagai pemegang saham, maka dikenal sebagai para pemegang saham yang tercatat atau holders of record. Dan nah di sini di recording date inilah dia dicatat sebagai Yulian udah fix nerima dividen, Haniel udah fix, Muhammad Justinov ini nggak bisa nerima dividen karena dia baru mengkoleksi tanggal 28. Nah, itu ditentukan di tanggal 5 recording date. Nah, kemudian yang terakhir namanya tanggal pembayaran atau pembayaran dividen atau disebut sebagai date of payment. Nah, ini baru dibayar. Tanggal 15 Juni baru kalian dapat. Nah, tanggal 20. Jadi kira-kira untuk si PTBA ini tanggal 24 RUPS, ya kan, tanggal 24 Mei RUPS. Nah, di situ kalian tahu berapa jumlah dividen yang bakal kalian dapat. Setelah itu melewati proses come date, ex date, recording date, baru masuk pembayaran dividen, tinggal 15 baru kalian dapat pembayarannya. Berarti sekitar berapa minggu tuh? 3 minggu ya? Ya, sekitar 3 mingguan lah, baru kalian mendapatkan pembayaran kalian. Itu untuk pembayaran dividen ya. Nah, itu aku langsung kasih contoh kasus lah. PTBA ini lagi booming nih soalnya nih. Bentar, ini kok Bian? Salah guys. Kok Bayan Resources salah. Oh iya, kayaknya PTBA belum keluar deh ini. Belum keluar kayaknya jadwalnya dia. Ya tadi anggap aja tuh PTBA lah ya, Bian Resources. Oke, kita lanjut ke materi kita. Dividend payment ya. Date of payment itu tanggal pembayaran. Date of record, holders of record are determined that they will receive the dividend payment. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira contohnya. Ya, kira-kira ini contohnya, tapi biar nggak biar supaya kalian nggak terlalu bingung lihat contohnya. Ya kira-kira itulah, ada 4 tanggal. Kalau misalnya besok kalian menjadi investor atau manajer investasi, yang perlu kalian ketahui itu adalah 4 tanggal tadi ya, tentang pembayaran dividen. Kemudian kita masuk ke kebijakan dividen. Apakah kebijakan dividen penting? Does dividend policy matter? Kebijakan dividen adalah pola waktu dari pembayaran dividen. The value of the stock is based on the present value of expected future dividends. Nah, jadi kenapa dividen, bentuk-bentuk dividen kebijakan-kebijakan dividen itu kan ada banyak tuh. Mau dibayar secara tunai, kapan dibayar, dan sebagainya. Nah, itu kan ada bentuk-bentuknya. Kenapa kita sebagai investor itu mesti tahu bentuk-bentuk dari dividen policy? Oh, dividen ini besok dibayar pakai apa? Pakai kas, atau pakai saham, atau pakai hal lain. Dan kapan sih pembayaran dividen itu secara tanggal? Nah, kenapa kita mesti tahu itu? Karena guys, untuk menghitung value suatu perusahaan, ya, harga nilai intrinsik dari saham PTBA gitu misalnya, untuk menghitung nilai intrinsik dari PTBA, kita menggunakan dividen ini, bentuk-bentuk dividen yang dibayarkan itu secara ekspektasi, karena dividen ini kan cash flow ya, seperti NPV dulu. Kalau kita mau mencari nilai intrinsik dari suatu project, kita harus tahu berapa cash flow yang diekspektasikan sekian tahun ke depan. Sama kayak ini. Kalau misalnya kita mencari nilai intrinsik suatu saham, kita harus tahu berapa cash flow yang dikeluarkan oleh saham itu di masa mendatang. Dalam hal ini cash flow-nya adalah dividen. Dividen kan cash kan? Aku udah pernah bilang ya, cash itu bentuknya apa aja, bisa pajak, bisa dividen ya, dan sebagainya. Nah, itu kenapa kebijakan dividen itu penting. Nah, dividend policy no matter, dividend policy to versus retaining funds to reinvest in theory it will grow and can pay high. Misalnya dividen policy itu bisa dikatakan tidak penting jika perusahaan itu memutuskan untuk reinvest ya,
Istilah reinvest itu kayak menginvestasikan kembali dividennya. Jadi nggak dibagiin. Laba yang tadi PTBA tuh nggak dibagiin, yang 7 triliun tuh nggak dibagiin. Nah, apa namanya, diputuskan untuk reinvest atau dijadiin modal kerja, modal untuk perusahaan PTBA itu lagi. Nah, itu namanya reinvest ya. Kemudian ini ada ilustrasinya, kita nggak usah lihat dulu karena itu di pembahasan asistensi ya. Low payout please. Bentar, ini apa nih low payout please? Why might allow payout be desirable? Individuals in upper income tax brackets might prefer lower dividend payouts given the immediate tax liability. In favor of higher capital gains will defer tax liability, flotation costs, low payouts, and decrease the amount of capital that needs to be raised, terlebih lowering flotation costs, dividend restrictions, debt contracts might limit the percentage of income that can be paid out as dividends. Nah, jadi kayak gini guys. Apa namanya, low payout tuh kita membahas tentang kenapa sih investor atau manajer investasi atau investor itu menginginkan pembayaran dividen yang rendah. Wih, kemarin booming tuh, PTBA dividennya tinggi. Tapi ada loh investor yang pingin dividennya itu rendah. Aneh nggak? Aneh ya. Jadi padahal dikasih duit banyak, tapi investor nggak mau. Karena apa? Pertama, tax. Lagi-lagi tax ya. Kalau misalnya ya, perusahaan PTBA tuh bagi dividen 7 triliun. Labanya 7 triliun, terus dia membagikan dividen 100% dari labanya, so dia bagiin dividen 7 triliun. Kalian tahu nggak tax untuk dividen di Indonesia berapa? 20%, guys. 20% kalau nggak salah, 10% atau 20%, yang jelas lumayan tinggi. Ya, 20%. Coba 7 triliun dikurang 20% berapa? 7 triliun dikurang 7 dikali 1 min 0,2. Nah, aslinya yang didapat oleh seluruh pemegang saham PTBA, baik itu investor retail ataupun manajer investasi, itu hanya 5,6 triliun, guys. Dari 7 triliun itu hanya 5,6 triliun yang masuk ke kantongnya investor. Karena apa? Karena kena pajak. Karena kena pajak. Males dia. Aduh, wes tak usah lah bagi-bagi dividen gede-gede. Pajaknya tinggi 20%. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, flotation cost. Bagi dividen tuh nggak sembarangan bagi langsung dapat duit gitu, nggak kayak gitu guys. Ada yang namanya flotation cost. Itu apa? Cost yang dibayarkan pada saat kalian membagikan dividen. Semakin besar kalian bagi dividen, semakin besar kalian bayar cost-nya. Ya, sama kayak gini. Kalau misalnya kalian berutang gitu di suatu bank, utang 100 juta sama 500 juta, biaya adminnya pasti lebih gede yang 500 juta. Ya, biaya admin untuk utang yang utang itu pasti lebih gede yang 500 juta. Nggak mungkin yang 100. Sama kayak bagi dividen juga gitu. Dividen makin gede ya, pasti lebih gede biaya adminnya. Belum lagi kalau misalnya apa namanya, pemegang sahamnya itu sangat apa namanya, tersebar dari berbagai macam sekuritas gitu kan. Yulian pakai IPOT, pakai BCA Sekuritas. Muhammad Yustinov pakai BNI Sekuritas. Si Haniel pakai pakai Stockbit gitu. Aku pakai Mandiri Sekuritas. Wah, ya, beda-beda sekuritas. Nah, itu bisa kemudian dividen restriction. Nah, dividen ini bisa dijadikan apa ya? Istilahnya kayak instead perusahaan itu mesti berutang sehingga dia menimbulkan beban bunga, jadi labanya dia kelihatan kecil. Nah, perusahaan itu lebih baik bayar dividen daripada bayar bunga deh, ya, supaya labanya itu kelihatan gede.
Kak, katanya laba kelihatan gede nggak? Bagus, Kak, karena bisa bayar tax. Ya, tergantung. Kalau misalnya perusahaannya itu mungkin ya bagaimana manajemennya mungkin supaya kelihatan dia bagus, labanya digedein, jadi beban bunganya itu dijadiin dividen. Dividen kan diakui setelah setelah nggak ada tuh dividen. Nah, setelah income statement masuk ke bersama laba ditahan atau saldo labanya. Setelah itu baru saldo laba itu masuk ke posisi keuangan. Jadi labanya kelihatan gede. Padahal dia mesti bayar dividen. Yang dividen itu sebenarnya adalah beban bunga, debt contracts, ya, atas kontrak, atas utang sebenarnya. Tapi supaya nggak kelihatan menjadi pengurang laba, ya, jadi dia dijadikan dividen. Nah, itu ada permainan di sana. Kita akuntan yang paling bisa main-mainin kayak gituan, guys. Jadi kan kita tahu tuh, oh dividen tuh letaknya setelah income statement. Ya, sekarang manajemen tuh manajer yang sekarang nyuruh kita untuk bagus-bagusin labanya. Ya supaya nggak ada beban bunga, biar labanya kelihatan gede. Kita jadiin tuh dividen, bukan beban bunga, kita jadiin tuh dividen, namanya dividen restriction. Seolah-olah labanya gede, padahal itu adalah beban bunga. Nah, itu mainannya gini di sana. Mainannya si akuntan. Kita next. Nah, high payout dividend please. Nah, kenapa sih investor itu pingin dividen yang besar, high payout? Ya, tentunya yang tadi aku bilang. Karena dia pingin ya pingin dapat cuan yang gede for current income, ya, desire for current income. Individuals that need current income. Dia pingin dapat pendapatan atas dividen yang gede gitu ya. Groups that are prohibited from spending principal. Uncertainty resolutions no guarantee that the higher future dividends will materialize. Nah, jadi dia takut kalau misalnya dividennya tuh ditahan-tahan, nggak langsung gedein aja langsung dividennya, takut ditahan-tahan terjadi yang namanya penurunan, misalnya ya 7 triliun sekarang kan berbeda nilainya sama 7 triliun di tahun depan, ya kan. Takutnya kalau misalnya 7 triliun itu dibagi dua, dibagiin di tahun ini 3,5, dibagiin di tahun depan 3,5, takutnya 3,5 yang dibagiin di tahun kemudian itu jadi tidak bernilai atau turun nilainya. Ya karena baru dibagiin di tahun kemudian. Nah, lebih baik bagiin sekarang deh. Nah, gitu ya. Kemudian ada masalah taxes juga, dividend exclusion for investor don't worry about between dividends and guys. Ya, di Indonesia itu ada beberapa yang baru soal dividen. Salah satunya adalah pembagian dividen yang dibagikan ke investor institusi. Investor itu kan nggak cuman orang per orang kayak Yulian, Haniel, aku, Muhammad Justinov, nggak cuman kita kan. Ada yang namanya investor industri, investor institusi. Maksudnya apa? Investor itu berupa perusahaan, guys. Ya, bisa nggak PTBA jadi investor? Bisa. Kalau dia punya duit terus dia beli saham orang lain, bisa jadi investornya. Kayak gitulah. Nah, kalau misalnya di peraturan pajak Indonesia yang terbaru, mungkin kalian mesti baca ya, karena ini aku bukan orang pajak, jadi aku tidak terlalu mengetahui, tapi aku tahu insight-insightnya. Karena aku sempat ikut sertifikasi brevet ya, jadi aku tahu insight-insightnya sedikit. Nah, jadi untuk pembayaran untuk pembayaran dividen ke pemegang saham berupa pemegang saham institusi, investor institusi, itu kalau dividennya diinvestasikan kembali langsung nih, misalnya tadi PTBA 7, triliun dibagiin ke ke misalnya PT Yulian TBK gitu, bukan Yulian sebagai investor retail ya, PT Yulian TBK, investor institusional, bagikan Yulian TBK.
PT Yulian Tbk langsung menginvestasikan dividen itu di dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia sama si Yulian, yowes, dia free tax. Dividennya tuh free tax. 20%-nya nggak dianggap kalau diinvestasikan lagi. Nah, itu aturan tax yang baru. Oleh karena tidak sama sekali kena tax, PT Yulian pengen dong high payout, ya yang namanya high payout please, atau pembayaran dividen yang tinggi. Karena nggak kena pajak, toh nggak kena pajak, ngapain kecil-kecil dividennya? Udah tinggiin aja, gitu ya. Seperti itu. Kemudian dividend and signal. Asymmetric information managers have more information about the health of company than investors. Changes in dividend convey information, dividend increases, management believe it can be sustained, expectation of higher future dividends, increasing present value, signal of healthy growing firm. Dividend decrease, nah ini kira-kira kayak gini lah. Ciri-cirinya kalau misalnya dividen meningkat, berarti manajemen tuh cukup percaya tentang sustain, itu artinya keberlanjutan ya, keberlanjutan perusahaan. Expectation of higher future dividends itu membuat present value atau nilai intrinsik suatu perusahaan itu meningkat. Kemudian kalau dividen itu meningkat, itu juga sebuah signal bahwa perusahaan itu sedang healthy atau dia sehat dan growing dan bertumbuh. Sedangkan kalau dividen decreases, kira-kira asumsinya bahwa manajemen itu believes it can no longer sustain the current level of dividends, expectation of lower dividends indefinitely, decreasing present value, kemudian perusahaan sedang mengalami financial difficulties atau kesusahan keuangan, ya, kesulitan keuangan. Seperti itu. Kira-kira untuk baca pergerakan dividen ya. Tapi itu nggak selalu betul ya. Tetap kita harus, makanya namanya asymmetric information. Karena memang informasinya ini belum tentu pasti gitu. Karena yang tahu informasi sesungguhnya adalah manajer perusahaan di dalam. Investor tuh tahu tapi kayak terbatas gitu ya. Manajer yang paling tahu. Clientele effect. Some investors prefer low dividend payouts and will buy stock in those company that offer low dividend payouts. Some investors prefer high dividend payouts and will buy stock in those company that offer high dividend payouts. Nah, ini tergantung ya jenis investornya seperti apa. Kalau investor yang mencari value dari perusahaan itu condong dia lebih suka perusahaan yang low dividend payouts, guys. Hanya 20% bagi dividen, hanya 30%, paling banyak 50%. Kenapa dia lebih suka perusahaan dengan low dividend payout? Karena dia pingin laba dari perusahaannya itu diinvestasikan kembali untuk perkembangan perusahaan, untuk pertumbuhan perusahaan. Nah, itu ada investor yang seperti itu. Ada investor juga yang ngejar dividennya doang, nggak peduli dia perusahaan mau bangkrut kayak mau nggak kayak mau nilainya naik kayak mau nilainya turun, dia nggak peduli, dia ngejar dividen aja. Nah, perusahaan-perusahaan kayak PTBA ini dikejar sama yang kayak PTBA ini yang bagiin dividen gede ini 100% dari total laba bersih, ya dia dikejar sama investor-investor yang tidak mementingkan nilai perusahaan tapi mementingkan pembayaran dividen. Okay, implication of the clientele gitu ya, clientele effect. What do you think will happen if a firm changes its policy from a high payout to a low payout? Apa kira-kira efek atau apa yang terjadi bagi suatu perusahaan yang mengganti kebijakannya dari pembayaran dividen yang tinggi ke rendah? What do you think will happen if a firm changes its policy from a low payout to a high payout? Bagaimana kalau low payout ke high, dari yang awalnya rendah ke tinggi? If this is the case, does dividend policy matter? Nah, apa hubungannya terhadap kasus ini ke
pada kebijakan dividen. Nah, residual dividend policy, constant growth dividend policy, dividend increase. Nah, jadi kalau misalnya kalian, nah ini ya masalahnya, kalian nggak dapat gini, apa namanya, nggak dapat materi stock valuation ya, atau penilaian saham dengan menggunakan dividen. Masalahnya kalian nggak tahu, tidak dapat materi itu, jadi kalian nggak tahu tuh apa tuh constant growth dividend policy, gimana efeknya ntar ke nilai perusahaan, dan constant payout ratio, pay a constant percent of earnings each year. Jadi ya kira-kira itulah apa namanya, dividen, kebijakan-kebijakan dividen ya. Kira-kira ada yang constant growth ya, atau dia apa namanya, selalu bertumbuh, misalnya sekarang 2, besok 4, besok lagi 6, besok lagi 8 gitu ya. Ada konstan pertumbuhannya 2, 2, 2, 2, terus konstan pertumbuhannya. Ada juga constant payout ratio. Nah, kalau misalnya tadi kan payout ratio-nya 100% tuh. Kalau PTBA tuh, dividen payout ratio itu 100%. Artinya apa? Dari laba bersih 7,6 triliun itu 100%-nya dibagiin ke pemegang saham. Nah, kalau constant payout ratio berarti selalu 100%. Ya, dia nggak bertumbuh, tapi 100%. Kalau misalnya sekarang 7,6 triliun labanya, ya wis 7,6 triliun juga dividennya. Kalau besok labanya turun, let's say 4,5 triliun, ya besok dividennya 4,5 triliun juga. Ya. Nah, residual dividend policy itu dividen-dividen policy atau kebijakan-kebijakan itu bagaimana kita mengkompromis dividen policy. Ada residual dividend policy, determine capital budget and target capital structure, finance investment with a combination of debt and equity in line with the target capital structure. Remember, the retained earnings are equity. If additionally equity is needed, issue new shares. If there are excess earnings, they then pay the remainder out in dividends. Jadi residual dividend policy itu adalah menyisakan ada beberapa, misalnya kayak tadi contohnya, kalau misalnya ada laba bersih senilai 100 juta, dividen policy-nya adalah 50%, berarti 50%-nya dibagikan ke pemegang saham, 50%-nya lagi disisakan, gitu ya. Residual, namanya residual dividend policy. Itu masuk ke dalam return earning yang menjadi bagian dari penambahan ekuitas. Ini contoh perhitungannya, kita skip aja. Ini compromise dividend policy. Goal strength in order of importance. Avoid cutting back on positive NPV project to pay a dividend. Avoid dividend cuts. Avoid the need to sell equity. Maintain a target debt. Nah, ini compromise dividend policy ini dia lebih ke gimana caranya dia maintaining suatu payout debt equity ataupun dividend payout ratio ya. Dia misalnya kalau misalnya suatu perusahaan ya melakukan yang namanya memberikan kebijakan yang tetap atas capital structure-nya. Misalnya debt to equity ratio harus 1. Ya, berarti antara dividen sama liability, antara equity sama liability itu harus 1 nilainya. Ya. Harus 1. Artinya kalau misalnya liability 100, si equity harus 100. Ya. 100 rupiah gitu misalnya. Harus 100 rupiah, masing-masing harus 100 rupiah. Nah, tapi kalau misalnya lewat tahun buku kan suatu perusahaan tuh harus melunaskan beberapa utang ya kan. Jadi utang ini turun kan? Utang ini turun misalnya let's say jadi 70. Dari 100 jadi 70. Tapi karena perusahaan itu memiliki kebijakan untuk menetapkan capital structure-nya yang mana debt to equity ratio itu sama dengan 1. Kalau liability 70, si equity ini harus turun jadi 70, guys. Nah, untuk menurunkan equity gimana caranya? Dividen itu nggak usah dibagiin. Dividennya diapain? Dipakai untuk share repurchase. Ya, beli saham yang beredar. Jadi di akun equity itu timbul yang
namanya treasury stock itu sifatnya mengurangi ekuitas. Menguranginya berapa? Kurangin lagi 30. Berarti kita harus pakai dividen untuk membeli saham yang beredar sehingga equity kita bisa turun ke 70. Sehingga sama equity sama liability sama-sama 70, so debt to equity ratio atau capital structure kita tetap 1. Itu ya. Management view of dividend policy. Agree or strongly agree. To avoid reducing dividends per share, try to ini mungkin hasil penelitian ya. Hasil penelitian bahwa 93,8% itu try to avoid reducing dividend per share ya. Banyak perusahaan itu 93,8% berarti lumayan tinggi ya. Itu berusaha untuk reducing dividend. Avoid itu menghindari ya. Avoid itu menghindari. Menghindari untuk penurunan dividen. Ya, kalian tahulah kenapa dihindari ya penurunan dividen ya. Takutnya pemegang saham lah kabur. Ini perusahaan kenapa nih tiba-tiba nurunin dividen? Makanya dia menghindari. Kemudian maintaining a smooth dividend from year to year. Harus terus terbayar secara smooth ya. Secara halus. Dividend to attract investor subject to prudent restriction. Important or very important. Nah, ini maintaining consistency strict dividend policy. Nah, jadi 0,1% itu memaintain dividen secara historis. Stability of future earnings, protection cost to issue new equity. Nah, dia tidak sebuah hal yang tidak terlalu penting untuk menerbitkan equity baru, menerbitkan saham baru. Lebih baik dividen itu yang dijadikan sebagai laba itu diinvestasikan atau reinvest lagi daripada dibagikan menjadi dividen. Oh, lanjut ke stock repurchase. Ntar aku cari materi lu di buku. Stock repurchase atau pembelian kembali saham, ya. Apa itu pembelian kembali saham perusahaan yang di stock repurchase adalah pembelian saham perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, juga diketahui sebagai buyback. Nah, sering disebut sebagai buyback saham gitu ya. Apa sih tujuan dari buyback saham? Oke, aku buka gini dulu ya. Buka suatu artikel supaya kalian lebih paham. Ada emiten ya yang di buyback 100% sahamnya. Jadi oke, aku mau kasih kalian cari tahu dulu dah. Apa emiten yang awalnya sudah go public, perusahaan apa yang awalnya sudah go public, tapi sahamnya itu dibeli lagi 100%. Jadi dia go private lagi. Perusahaan ini bergerak di bidang air minum. Ayo apa? Perusahaan ini bergerak di bidang air minum. Dia dulu perusahaan ini udah go public, tapi dibeli lagi sehingga dia go private lagi. Jadi perusahaan privat lagi. Awalnya udah go public, udah listing di Bursa Efek, udah bergerak harga sahamnya di Bursa Efek, tapi kemudian dia di stock repurchase sebanyak 100% stock repurchase-nya. Ayo perusahaan apa yang bisa tebak poin 2? Yang bisa nebak, yang bisa jawab, bukan tebak-tebakan kita. Yang bisa jawab poin 2, ayo. Aqua ya Kak. Aqua mungkin Kak. Apa? Aqua. Haniel sama Putri? Haniel dulu tadi Haniel duluan. Aqua Kak. Aqua Golden Mississippi PT. Aqua, bagus. Putri jawab apa tadi? Sama Kak, Aqua. Aqua, oke, poin 2 dua-duanya. Ya, samaan jawab poin dua-duanya. Catat ya Haniel, Kon sama Putri itu dapat poin. Bagus. Jadi perusahaan Aqua guys, yang kita sering minum nih airnya, itu dia dulu udah listing di Bursa Efek, udah listing, udah udah go public, sahamnya itu bisa kita beli. Tapi sekarang coba kalian lihat saham Aqua beredar, nggak ada.
Karena sama perusahaan yang namanya Danone ya. Danone yang namanya. Ya, Danone. Perusahaan namanya Danone. Jadi lembar saham yang sudah beredar di, let's say misalnya pemegang sahamnya tuh Yulian, Haniel, Putri, Lukman, Cecilia, itu udah megang tuh sahamnya Aqua tuh. Tapi dibeli sama Muhammad Yustinov. Dibeli semuanya, Yulian, Haniel, Putri dibeli lagi. Tentunya dengan harga yang disepakati. Itu namanya stock repurchase. Awalnya milik Yulian, Haniel, Putri, Lukman, Cecilia, dan lain sebagainya. Sekarang dibeli semua, jadi milik Muhammad sendiri. Nah, karena kepemilikannya sekarang sendiri doang, nggak publik, jadi itulah disebut sebagai go private. Ya, itu asalnya dari stock repurchase. Kenapa saham Aqua dilakukan stock repurchase? Nah, aku coba googling ya. Kenapa Aqua go private? Kok nggak bagus ya artikelnya? Sebentar guys. Nggak ada yang bagus artikelnya. Mungkin ini karena terlalu lama ya, isunya terlalu lama, tahun 2010. Nah, jadi apa namanya? Kenapa perusahaan Aqua itu go private ya? Karena dia tuh perusahaan secara perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu tidak liquid, guys. Maksudnya tidak liquid gimana, Kak? Maksudnya dia tuh nggak bergerak gitu loh harganya. Karena nggak ada orang mau jualan dan nggak ada orang mau beli. Ya, tidak ada yang mau bertransaksi, nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli. Mengapa demikian? Ya, bisa aja terjadi karena lembar saham yang beredar terlalu sedikit mungkin ya. Lembar saham yang beredar terlalu sedikit ataupun lembar sahamnya itu terlalu mahal gitu ya. Jadi terlalu besar untuk beli saham Aqua. Kemudian apalagi yang menjadi indikasi? Karena Aqua itu masih bisa menghasilkan keuntungan yang gede yang dibaca oleh perusahaan Danone. Ini harusnya jangan dibagi dulu ke rakyat nih. Apa namanya? Jangan dibagi dulu ke publik. Harusnya yang punya tuh beberapa orang aja karena ini perusahaan masih gede banget pertumbuhannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau perusahaan yang masih gede pertumbuhannya itu menarik untuk di go private kan dulu. Jangan cepet-cepet go public ya. Kalau go public artinya kan kalian udah apa namanya membagikan kepemilikan tuh ke publik gitu ya. Jadi yang mengklaim atas perusahaan itu sekarang banyak, seluruh publik atau seluruh pemegang sahamnya itu ya. Tapi kalau kalian pingin jadi kalau misalnya perusahaan yang kayak Aqua yang masih bisa bertumbuh tinggi, bahkan kalian pun sekarang pasti banyak yang masih menggunakan Aqua ya, baik beli galon, Aqua tangguh dan sebagainya. Kalau misalnya kalian masih pingin kalau misalnya kalian masih mengindikasikan atau menganalisa gitu ya perusahaan ini masih growingnya tuh masih tinggi banget gitu loh, masih bisa ya growingnya tuh tinggi banget gitu, nggak perlu pendanaan lagi untuk menggrowingkan perusahaannya ini, masih tinggi banget growingnya, yuk kalian nggak usah cepet-cepet go public. Nah seperti itu ya, itu kenapa Aqua tuh di stock repurchase, beli lagi. Real world consideration. Nah, ini kenapa secara nyata itu kenapa dikonsiderasi, considerations itu apa ya? Kayak kenapa mesti dipertimbangkan gitu. Stock repurchase allows investors to decide if they want to current cash flow and associated tax consequences. Nah, jadi kalau dia bagi dividen,
Nah, kan ini menghasilkan laba nih. Nah, berarti kan ada kas. Kalau dibagiin dividen, kena pajak kan. Tapi kalau di reinvest atau bukan reinvest, kalau stock repurchase ini bukan reinvest ya. Reinvest itu laba dimasukin ke saldo laba, itu namanya reinvest. Tapi kalau stock repurchase ini kan dapat laba, labanya itu dipakai untuk beli saham yang beredar. Nah, beda ya, beda sama reinvest. Sehingga lembar saham yang beredar itu sekarang berkurang. Kalau lembar saham yang beredar berkurang, berarti kan value perusahaan semakin tinggi, value per saham dari perusahaan itu semakin tinggi. Karena lembar saham yang beredar itu berkurang. Nah, maka dari itu dia melakukan stock repurchase. Apalagi pada saat kita melakukan stock repurchase, itu tidak perlu bayar tax consequences. Okay? In our current tax structure, repurchases may be more desirable due to the options provide stockholders. Nah, ini juga sama menjelaskan yang di atas bahwa untuk menjaga tax structure, struktur tax itu lebih baik melakukan repurchase. The IRS ini gini ya, apa namanya, DJP-nya Amerika. DJP-nya Amerika, Dewan Jenderal Pajaknya Amerika itu namanya IRS. Recognizes this and will not allow a stock repurchase for the sole purpose of allowing investor to avoid tax. Nah, tapi orang DJP atau orang DJP-nya Amerika nih, DJP kita juga sih. DJP kita tuh udah membaca gerak-gerik investor. Investor kalau dia nggak mau dibagiin dividen karena dia pingin avoid tax. Itu udah kebaca, sehingga ada regulasi yang mengatur tentang pembagian dividen menurut perpajakan. That's it. Kemudian information content of stock. Stock repurchases send a positive signal that management believe that the current price is low. Nah, jadi biasanya stock repurchase itu dilakukan oleh manajemen pada saat harga sahamnya itu jatuh banget. Kan murah tuh. Harga saham kalau jatuh kan murah. Nah, karena pasar menilai harga sahamnya itu kemurahan, lebih baik dibeli sama perusahaan itu sendiri atau stock repurchase. Ya, sehingga saham yang beredar berkurang, jadi pemegang saham yang asli dari perusahaan ataupun manajemen dari perusahaan itu bisa melakukan kontrol yang penuh atas perusahaan. Tender offer sends a more positive signal than open market repurchase because the company is starting a specific price. Maksudnya apa ini? Tenders offer send a more positive signal than open market repurchases because the company is starting a specific price. Ya, sama juga menjelaskan kayak yang di atas bahwa ada perusahaan itu tahu berapa nilai wajar sahamnya dia. Jadi kalau misalnya saat low dia beli sahamnya. The stock price often increases when repurchase are announced. Nah, ini kalian mesti tahu nih. Kalau misalnya suatu perusahaan itu mengannounce atau mengumumkan suatu stock price, stock repurchase atau pembelian kembali saham, itu biasanya itu sebuah sentimen positif ya. Biasanya harga sahamnya meningkat. Gitu. Ini contohnya dari repurchase announcement. Skip aja langsung ke stock dividend. Pay additional shares of stock instead of cash. Increase the number of outstanding shares, more stock dividend. Nah, ini dividen berupa saham. Ya. Jadi instead of dia bayar cash, jadi dia bayar tuh berbentuk stock. Nah, jadi ya bedanya dari bentuk pembayarannya aja. Ya cuman mana sih lebih menguntungkan, sama-sama aja. Ya, yang kalau misalnya awalnya membayar cash, ya wis dapat cash, misalnya si Yulian, ya wis dapat cash
Kalau dividen ya wes dapat saham, bedanya itu aja. Ya. Stock split. Nah, stock split. Saham yang stock split kemarin tuh kayaknya aku udah pernah bilang deh ke kalian. Apa ke kelas yang lain ya? Itu saham BCA ya. Awalnya tuh harganya tuh di kisaran 30.000 per lembar saham. Karena dia stock split atau memecah sahamnya menjadi 1:5 kalau nggak salah. 1:5. 5 untuk satu saham, mecah jadi 5 untuk satu lembar, ya. Satu lembar itu jadi 5 lembar dipecah. Jadi sekarang harga per lembar saham BCA itu sekitar di 7 ribuan. Awalnya di 35.000 menjadi 7.000 karena dia stock split. Menguntungkan nggak bagi BCA? Ya, nggak menguntungkan, nggak merugikan. Menguntungkan nggak bagi investor? Cukup menguntungkan karena investor-investor yang awalnya nggak punya modal gede, ya sekarang bisa beli saham BCA. Awalnya nggak bisa. Coba kalian 35.000 per lembar saham. Sedangkan kalian kalau mau masuk ke suatu saham itu harus beli 100 lot. 100 lot berarti 100 lot, 100 lembar. Berarti kalau 100 dikali 35.000 itu sekitar 3.500.000. Kalian yang mahasiswa gini pasti nggak punya lah duit di 3,5 juta segampang itu untuk berinvestasi, kan agak susah ya, apalagi kalian yang baru coba-coba. Nah, karena ada stock split, jadi harga sahamnya 7.000, ya sekarang kalian bisa belilah 700.000 ngeluarin duit untuk beli saham BCA. Udah, itu aja materi kita. Ya, jadi kalau misalnya, oh ya, stock split sedikit ya, kalau misalnya BCA itu awalnya punya 1.000 lembar saham, terus stock split jadi 5 untuk satu lembar, berarti sekarang dia punya 5.000. Awalnya 1.000, dia punya 5.000 sekarang. Itu bukan menerbitkan kembali ya, tapi stock split. Cuma dipecah aja. Kayak gitu. Ya, sampai situ aja ternyata materinya guys. Untuk dividen dan kebijakan dividen. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Siapa yang hold saham PTBA? Ada nggak? Ada yang hold saham PTBA? Nggak ada ya? Julian sekarang megang saham apa aja, Julian? Kasihlah share ke teman-teman nih. Belum Julian? punya Kak, masih milih-milih nih Kak. Oh, belum punya. Kira-kira mau masuk ke saham apa? Udah tahu nggak kira-kira nih? Ya, kan modalnya juga masih terbatas nih. Ah. Mungkin ya, ini masih seleksi dari fundamentalnya Kak. Belum wih, berani Oke. untuk Gimana? mahalnya. Ya. Oh, masih seleksi secara fundamental gitu ya. Nah, ini keren nih. Teknik analisa fundamental ya, salah satunya dengan rasio keuangan. Bagus, Julian. Artinya sudah mulai mempraktekkan manajemen keuangannya ya. Ada yang udah hold saham di kelas ini? Udah ada nggak belum? Muhammad Yustinov, biasanya cowok-cowok nih. Fauzan Yustinov udah belum? Hilang deh. Haniel udah belum, Haniel? Oh, belum ya? Haniel udah belum? Udah pernah nyoba Kak, tapi akunnya kemarin kan nyobanya di Bibit 2019. Tapi lupa passwordnya kemarin, jadi udah hilang. Terus berapa masukin dana ke Bibit? 200-an Kak, 200.000 kemarin nyoba-nyoba. Terus hilang dong 200.000-nya. Iya Kak, lupa passwordnya Kak, kemarin ganti HP gitu. Ya tapi kalau Bibit itu bukan saham ya, itu reksadana itu. Nah iya, Reksadana. nyoba gitu ya. Ya, boleh juga kalau kalian mau coba di reksadana, boleh juga, saham boleh, terserah ya. Nah, gitu guys. Bagus, Haniel. Besok coba dong buka rekening apa namanya sekuritas, misalnya di iPod gitu. Ini kayak si Julian nih kan udah mulai nganalisa dia fundamental ya. Dan kalau udah kalian buat mau cari saham, tanya-tanya aku gitu nggak apa-apa ya.
Kak, kira-kira saham apa yang bakal meningkat nih? Kalau sekarang sih aku nggak tahu ya. Aku portofolioku sekarang isinya BCA, Telkom, BCA, Telkom, habis itu eh, BCA, Telkom, kok aku lupa. BCA, Telkom, sama Indofood. Nah, Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Nah, 3 saham itu untuk jangka panjang. Terus saham yang untuk jangka pendek, bukan jangka pendek banget ya, untuk jangka yang lebih pendek gitu. Panjang sih tetap, tapi untuk jangka yang lebih pendek tuh ada SCMA. Kalau kalian tahu SCMA tuh eh, video. Ada yang pernah nonton video ya, bener ya? Em, yang nyiarin Liga Premier League, yang nyiarin apa namanya, yang nyiarin Piala Dunia nanti nih. Nah itu kan kalau nggak salah lewat video ya. Nah, itu sahamnya SCMA. Kenapa aku hold saham SCMA? Karena dia bakalan nyiarin si si Piala Dunia nanti nih. Piala Dunia di tahun ini ya. Tahun ini ya Piala Dunia ya. Jadi karena prospeknya ada, jadi aku ngehold saham itu. Kemudian ada saham lagi Mitratel, ya Mitratel, anak usaha dari Telkom. Itu bergerak di bidang tower. Nah, aku beli karena harganya kayaknya murah sih. Secara analisaku murah. Cuman ada 5 ya, 5 jenis saham yang aku hold di portofolio. Kayak gitu guys.